Hai, selamat pagi menjelang siang. Di sini saya mewakili dari Big Tulus Official mengabarkan tonton channel ini dan gabung di Rumah Orang Baik. Mantap loh, oke loh, sip, ya enggak? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video pertama tadi, saya sudah tayangkan itu adalah salah satu duta perdamaian dari Big Tulus Official Channel ya. Tadi pagi bapakku itu telepon, tumben-tumbenan nih Pak Sam pagi-pagi telepon. Lagi apa? Ngobrol biasa seperti biasa. Terus aku bilang, Pak Sam bikin challenge dong buat di YouTube biar rame lagi nih di grup, kataku. Dia bikinnya begitu. Ya Allah Pak Sam, ada-ada aja kerjaannya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat, diberikan keberkahan, panjang umur, murah rezeki. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, yang belum punya rezeki semoga lekas dilimpahkan rezekinya. Yang belum bekerja semoga lekas diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah bekerja semoga diberikan kestabilan dalam pekerjaannya dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari setelah kejadian putus cintanya diriku, asik. Untuk pertama kalinya tadi malam Mas Teh udah gak kuat, akhirnya tidur jam 12:30. Jadi tadi malam sudah syuting Cermal dari jam 11 sampai jam 12. Ya, syuting itu sekitar 1 jam. Karena kan hari ini ada agenda buat ke rumah Mama Ita kan. Jadi Mas Teh sengaja bikin video malam buat ditayangin hari ini. Tapi ternyata setelah syuting Cermal udah bener-bener gak sanggup. Dan kalau biasanya aku mikirin dia, asik. Mikirin dia sampai gak bisa tidur, asik. Nggak Tulus, lu tuh jangan nyalahin orang. Karena sebelum lu putus cinta, kok gue putus cinta sih? Emang gue putus cinta? Enggak, kita tuh belum putus ya. Kita tuh masih baik-baik aja. Suatu ketika pasti baik-baik aja, asik. Cuman aku tuh ya, yang aku telepon tuh gak diangkat-angkat. Dia tuh aku telepon udah 2 minggu lah aku telepon dia gak diangkat-angkat. Makanya kayaknya dia udah gak mau deh sama aku. Sorry ya, tolong dipahami ya. Ini bukan Mas Teh loh yang Mas Teh maksud ya. Ini bukan Mas Teh ya. Nanti pasti ada yang komentar. Pagi-pagi ada yang WhatsApp, aku udah 2 minggu gak ditelepon. Aku telepon dia udah 2 minggu ini lo gak diangkat, katanya gitu. Mas Teh gak sebutin ya orangnya. Jadi kalau Mas Teh sendiri begini aja sih, berkeyakinan saja. Kalau memang Mas Teh pantas bahagia, pasti dia bakal bahagiain Mas Teh kok. Kalau emang Mas Teh pantas bahagia, dia pasti akan menunjukkan dirinya untuk membahagiakan. Asik, tajam banget. Untuk pertama kalinya aku bisa tidur nyenyak hari ini. Tapi tetap aja ya, jam 1 bangunnya jam 6. Bangunnya aku setengah 6 tadi. Setengah 6 kurang. Ya begitulah namanya. Bener juga kata mbakku, kamu emang sudah punya kelainan psikis untuk tidurnya itu susah. Terus kamu ada masalah sama seseorang, kamu gak bisa tidur, kamu nyiksa dirimu sendiri. Sedangkan kamu gak tahu dia lagi ngapain. Dia mah happy-happy aja dengan dunianya. Dia tetap happy, dia tetap bisa tertawa, tetap berkumpul bersama teman-temannya, dia tetap tertawa dengan kondisi itu. Tapi kamu sendiri menyiksa dirimu sendiri dengan kamu gak bisa tidur, kamu mikirin dia, katanya. Kok sejauh itu ya ngomongnya ya? Emang seperti itu? Emang benar? Aduh, ntar aku tuh di sini tuh ada komandan ya, komandan yang suka membaca bahasa tubuhku. Nanti aku disalahin lagi, aku dianggap begini lagi. Aku udah mau kayak gitu. Ya intinya berdoa dari sama Allah
minta yang terbaik saja. Untuk kalian yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi tidak bahagia, saya ya tidak bahagia sebenarnya, cuman saya bikin bahagia saja karena saya kan konten kreator, saya harus memberikan efek positif buat penonton saya. Jadi, apapun kondisi saya, apapun keadaan saya tetap harus memberikan sesuatu yang positif, menyemangati kalian, dan kalian juga tidak mau tahu apa yang kondisinya Mas Tulus. Lapar kah, ngantuk kah, capek hati kah, pikirannya lagi apa. Mereka nggak mau tahu. Yang mereka tahu adalah, ya gue subscribe elu, gue maunya konten dari elu gitu loh. Nah, intinya mereka maunya seperti itu. Dan saya mau angkat sedikit sebelum Mas Teh sapa-sapa ya. Mas Teh mau coba. Jadi Mas Teh itu gimana ya? Tar dulu, mati dulu backsoundnya. Lariin dulu ke sini. Backsoundnya nggak langsung masuk ke HP ya. Tar dulu. Alhamdulillah barusan sarapan nih pakai nasi goreng. Tadi Tika bikin nasi goreng. Aku tiap pagi gini. Siapa yang punya makanan gratis? Mana ya? Bluetooth, oke. Kita cari dulu. Oke, sudah. Oke. Aku tuh aku tuh sama dia kayak pacaran loh lama-lama. Asik. Dengerin. Bangun semangat. Bangun semangat. Tidur bentar doang lu. Emang lu tega. Jadi gini, aku jelasin dulu. Taufik ini hampir setiap pagi sebelum dia berangkat kerja. Taufik, istrinya tuh sama. Jadi setiap pagi tuh bangun, jangan lupa sarapan, jangan lupa duha, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa bla 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 bla. Nah, aku jawab sama dia. Aku jawabnya gini. Bangun semangat. Bangun semangat. Gue gituin kan. Ntar dulu kegedean nih musiknya nih. Nah, terus dia jawab lagi begini. Tidur bentar doang lu. Emang lu tega. Tega sama diri lu sendiri. Ya habis nggak bisa tidur mau gimana lagi sih? Tahu dari mana lu? Gua tidur bentar doang. Ya. Tahu aja. Tahu sendiri kalau gua kan kalau nyeplos aja. Nggak tahu siapa yang ngasih tahu. Lumayan deh tidur 2 jam. Gimana sih kalau pikiran lagi kalut itu? Kok ini gue puter? Gue tidur 4:30 lebih lah. Oh yang ini sih gue puter anjir. Gitu deh. Kok ini yang gue puter sih, ya Allah ya Rob. Bongkar aib gue sendiri. Udah makan dulu, makan, minum obat vitamin. Tuh, bawel kan? Lo sebel nggak kalau punya adik bawel begitu? Dia tuh ada aja kelakuannya ya. Tahu-tahu kadang-kadang dia nyanyi voice note dikirim ke gue. Tahu-tahu dia apa gitu. Ada aja kelakuan di si topik itu. Kadang-kadang si Vano sama si Ata, siapa yang kecil? Aduh aku lupa namanya. Sama dedenya itu kadang-kadang voice note ke sini. Ntar voice note-nya apa gitu disambungin. Terus Pak D lagi apa gitu-gitu. Terus ada aja emang kelakuan dia kadang pepe. Kalau nggak dia telepon tapi ntar jawabnya begini. Maaf kepencet. Padahal mah emang bener-bener dia mau nelpon, emang bocah gila. Padahal dia niat mau nelpon saya, cuman dia pura-pura aja katanya saya nggak ada maksud nelpon, kata dia gitu. Belagu banget, sombong amat lu jadi orang, asik. Yang ini nih ya, ini yang barusan nih tadi pagi. Dia udah ngoceh tuh panjang. Pepe. Mas bangun. Minum vitamin, sarapan. Ya gua kan kalau mau bangun gua juga kudu nyari dulu sarapannya kayak di mana. Ada yang mau beli awang tukang bakso mari ke sini. Aku mau beli
pakai ladaan, pakai kecap, pakai caos. Itu ada aja guys kelakuannya. Tahu-tahu nih, emang dia doang tuh tamu yang bener-bener aneh. Tahu-tahu gini, misalnya nih nggak ada ngomong apa-apa nih, nggak ada dia ngomong apa-apa, dia mau ketemu mau apa gitu, nggak kalau dia tipenya. Tahu-tahu kalau udah datang, kenapa sih orang motor mau lewat biarin aja apa? Buset, gue keduluan sama masjid ini ya. Gue belum ngeromet. Ya itulah teman-teman. Jadi meskipun dalam kondisi saya, sorry, jujur posisi hati saya sedang tidak baik lah intinya. Ya nggak ada masalah apa-apa, cuman nggak tahu posisi hati saya sedang tidak baik. Jadi dengan adanya Pak Sam, dengan adanya, ya Allah, di grup itu lucu-lucu semua loh teman-temanku itu. Orang-orang baik ini pada lucu-lucu semua, ya. Ada Kak Selvi, ada Tante Ida. Apalagi kalau ada Tante Ida, udah deh, pokoknya aku tuh pasti ketawa sama dia. Biar rame deh, kata. Sampai sekarang. Aku tuh yang lucunya, aku tuh gerak apa aja, ngomong apa aja, Tante Ida tuh pasti ketawa gitu loh. Jadi sangat bersyukur dengan kondisi apapun saya, bahagia, sedih, suka duka, saya masih sangat bisa sangat bisa tertawa, sangat bisa merasa berkeluarga lah dengan kalian semua. Pak Sam dengan kelakuan gilanya, Mas Muhammad Taufik juga sama, si Taufik juga sama dengan kegeliannya. Belum lagi si Nisma tuh yang tiba-tiba Toto nongol, komentarnya nggak jelas, gitu ntar ngomong gini, kok gue nggak ngerti apa yang gue omongin sendiri, nggak tahu. Yang gue tahu cuman pecel, bakso, makanan, tuh kerajaan Nisma. Dan kocaknya itu kalau pas dia lagi voice note, kebanyakan saya lagi di belakang, lagi nongkrong, dan dia selalu nanya, buset, giliran gue yang voice note lu pasti ke belakang. Dan itu kebetulan banget memang, jadi bukan masalah. Jadi tuh gimana ya, aku tuh jujur ngerasa sangat senang di lingkungan ini, meskipun ya kita nggak bisa dibohongi ya guys, isi hati dan juga perasaan orang tuh masing-masing. Tapi dalam hal ini justru jujur itu sangat meringankan, karena saya tidak terpaku dengan satu hal yang harus saya selesaikan saja. Tapi ya jujur kalau saya sudah dalam hal percintaan, saya itu orangnya nggak mau ribet. Saya udah nggak mau macem-macem. Kalau memang tidak bisa ya tidak bisa ya sudah. Kalau misalnya bisa ya syukur gitu aja kalau saya. Karena saya tahu diri betul. Karena aku itu orangnya kayak Apple sih gitu loh. Bukan merendahkan diri sendiri, tapi kita mengerti posisi kita saja. Jadi tidak perlu yang macem-macem ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Masti dimanapun kalian berada. Maaf Masti nggak sapa-sapa ya, karena sudah di 12 menit tadi gara-gara nonton video nggak jelas yang awal tadi. Satu, di sana sudah mengaji, jadi Masti nggak bisa tumben keras banget ya. Masti nggak bisa sapa-sapa. Pokoknya untuk semua subscriber yang ada di Indonesia sampai ke luar negeri, Masti mau buka YouTube Studio dulu soalnya. Setelah ini baru bikin video lagi buat yang ada sapa-sapanya. Tenang aja, aku tuh kayak gini orangnya, asik. Kita sapa-sapa dulu tuh teman-teman yang dari mana saja ini yang sudah masuk, banyak sekali, subhanallah. Aduh, karena Masti banyak video yang diupload ya kemarin, jadi banyak juga yang masuk di sini. Ini dari ada Mbak Salma, katanya meleleh suaranya ngademin, masa sih? Ada Mbak Asri di sana, kemudian ada Mbak Heni Winarti, kemudian ada Mbak Anita Puspa juga di sana. Mbak Rini Afriani Marchannel juga terima kasih. Terima kasih Mbak Rini, amin amin ya Allah. Doa yang sama untuk Mbak Rini ya. Kemudian Beng Welimen, terima kasih, suaranya bagus, amin ya Allah. Kemudian ada Adi ZR, kemudian Mbak Lady Sweet di sana. Ada Kang Jawareng juga, terima kasih. Mae Tungtung, Mbak Haryanti, terima kasih yang punya Singapura. Kemudian Mbak Sugiyarti, ada Mama Ita di sana. Kemudian ada Bu Endang Susantini dan juga Teh Yuliantin. Kemudian Mbak Ika Amanah, Mbak Ika Amanah ya, terima kasih banyak. Kemudian Mbak Sugiyarti lagi. Ada Mbak Caturningsi, terus untuk Ibu Kos, terima kasih juga. Lalu Mbak Heni Winarti lagi di sana, Mbak Kristin, ada Mas Fanan, ada Mbak Ainun Naja. Kemudian ada Iza GGWP, terima kasih. Jangan lupa request lagu Kak, sudah ya, sudah disiapin. Tayang kayaknya hari ini jam 9. Kemudian dari planet Jupiter juga di sana, Mbak Sugiyarti, Mas Edi Purwanto, begitu ya. Terima kasih Mas Edi.
Selanjutnya dilarang membuat baper orang, sesama baperan dilarang. Mbak Christine tuh lagi aktif banget sekarang ya di YouTube ya. Semua dikomentari, semua dikomentari. Kemudian Mbak Winda di sana, kalau kata Mbak Salma Biku, senyummu kenapa dengan senyumku manis kah? Ya iyalah, aku tuh tahu Mbak Salma kalau aku tuh manis. Lesung bibitnya cuma sebelah sini tapi sama kayak dia. Iya dia juga sama, dia lesung bibitnya di sini. Itu yang bikin aku kangen sama dia, tapi sayangnya dia gak kangen sama aku. Enggak Tulus, aku juga kangen sama kamu. Enggak, kamu gak kangen sama aku. Kalau kamu kangen sama aku, kamu akan cari cara gimana caranya kamu hubungin aku. Aku udah 2 minggu ya telepon kamu gak pernah kamu angkat. Oh, orang sono berarti. Maafkan adikmu mbak. Makanya jangan suka bongkar. Jangan suka bongkar rahasianya mbak sama adiknya. Ntar adiknya suka latah mulutnya ya. Mbak Sabto kemudian Mas Bumusir. Enggak, tapi yang pertama tadi benar, yang keduanya sih bukan. Jadi ya kalau kamu sayang tuh kamu hubungin aku lah, kamu cari gimana caranya kamu aku lah. Ngarep banget ya. Orang udah 2 minggu tak telepon gak ada angkat-angkat kok. Kayaknya dia udah pada yang lain deh. Pasti nonton ketawa dia. Ibu Mas Miatun terima kasih. Kemudian Mbak Lady Sweet lagi di sana. Mas Ibnu Batuta terima kasih banyak. Mbak Dede juga terima kasih. Kemudian Mbak Haryanti lagi hadir, terima kasih. Mbak Christine lagi, Nisma, Mas Ibnu Batuta lagi. Kemudian Mas Hasan Basri juga terima kasih. Salam kenal dari Cirebon. Halo Cirebon, sehat selalu. Dari Ilyas juga yang dari Banten kalau nggak salah ya Mas ya. Kemudian ada Taufik di sana, yang tertahan adalah sesuatu, bodoh amat. Judulnya saling memahami satu sama lain. Oh boleh judul boleh tuh ya. Jam tidurku itu Mae Tungtung lagi, Mas dari Ilyas lagi. Kemudian Mas Ahmad Firdaus hadir kembali katanya. Kayak Jai Langkung ya. Kemudian Assalamualaikum Mas Tulus, semoga selalu diberi kesehatan. Terima kasih sudah share ilmu dan pengetahuan. Thank you, terima kasih. Buat Mahin Asa yang punya Hong Kong ya. Kemudian Mas Muhammad Basri di sana, Mas Wijayadi, kemudian ada Iswahyu di sana juga ya. Siapa dulu? Selamat bergabung dan juga selamat datang Teh Maisin. Mbak Maisin, selamat datang. Kemudian ada Mas Reza Irfadin. Selamat bergabung ya. Kok tiba-tiba gak sapa-sapa Mas Tulus. Udah 16 menit itu loh belum sapa-sapa. Terus nanti gak kesampean. Pokoknya kapan-kapan lagi sapa-sapanya. Pokoknya semuanya subscriber yang ada di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali. Ada pertanyaan atau apa boleh klik di kolom komentar ataupun langsung kirim salam-salam saja. Kirim komentarnya ataupun pertanyaannya di DM Instagramnya di bigtulus_bp2 atau bisa langsung WhatsApp Mas Teh, di situ ada WhatsAppnya ya. Dan satu lagi, intinya harus bersabar. Begitu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang punya rezeki, ingin berdonasi, ingin bersedekah, karena hari ini hari Jumat berkah, monggo untuk yang ingin bersedekah langsung klik di kolom komentar itu ada nomor rekening. Ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto BRI. Di situ tempat kalian untuk berbagi rezeki ke sesama ya. Saya akan kumpulkan donasinya, saya akan kumpulkan jumlahnya, kemudian saya akan sumbangkan setelah jumlahnya terkumpul sesuai dengan target dan tujuan kita. Jadi teman-teman yang ingin berdonasi, teman-teman yang ingin menyumbangkan silahkan saja diklik di kolom komentar itu ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Untuk sumbangan nasi box boleh, disumbangkan berbentuk uang boleh, untuk disumbangkan ke masjid boleh, semen juga boleh. Silahkan untuk yang punya amanah, saya akan sampaikan sesuai dengan amanahnya jenengan ya. Oke. Tumben banget sih masjid gede banget. Kayaknya speakernya 6-6-nya dihidupin deh ini. Ya kalau kamu sayang tuh kamu cariin aku. Ya aku udah telepon 2 minggu gak diangkat-angkat. Aduh aku pasti dihabisin nih. Video ini tayang aku pasti diteror. Yakin aku diomelin aku sama dia. Ada sebuah pertanyaan ini yang masuk ke Mas Teh. Mas Teh, dulu saya pernah mendengar kata seperti bakal ono Ratu Adil dan juga munculi Satrio Piningit. Kira-kira sebenarnya Ratu Adil dan Satrio Piningit itu menurut Mas Tulus tuh apa sih sebenarnya? Dan apa itu Ratu Adil Satrio Piningit itu? Sebenarnya begini teman-teman.
Banyak sebagian orang yang menggambarkan, ini pertanyaan dari Mas Surip ya. Dari Mas Surip, ini pertanyaan nggak tahu kapan, kayak udah lama banget ini. Sesuk bakalan ono zaman Ratu Adil munculnya Satrio Piningit. Jadi sebenarnya begini. Pada dasarnya menurut saya ya, menurut saya pribadi sebenarnya Ratu Adil dan Satrio Piningit itu kebanyakan orang menelurkan kalau Satrio Piningit itu adalah sosok orang yang mungkin dulu zaman Presiden A dianggap dia Satrio Piningitnya. Terus Presiden B dianggap dia Satrio Piningitnya. Dan itu adalah zaman Ratu Adil. Istilahnya zamannya namanya zaman Ratu Adil, tapi di saat itu nanti akan muncul yang namanya Satrio Piningit. Dan biasanya yang kalian anggap sebagai Satrio Piningit itu adalah mereka-mereka yang menonjol. Contohnya calon presiden tertentu atau calon pejabat tertentu yang sudah menyalonkan dirinya, kemudian akhirnya terkesan dia adalah sebagai Satrio Piningit. Padahal sebetulnya belum tentu, ya. Lalu sebenarnya Satrio Piningit itu apa, Mas Tulus? Saya pernah mendengar cerita dari mbah saya dulu, dari almarhum mbah saya. Kalau memang itu tuh cerita sudah sangat lama dan itu tuh gambaran dari apa ya? Istilahnya itu sudah sesuatu yang tidak mungkin gitu loh teman-teman. Dan dalam hal ini beberapa hal yang bisa kita maklumi dari kata Ratu Adil, kemudian Satrio Piningit dan lain sebagainya itu apa ya? Sebagai gambaran kalau suatu ketika itu kita akan ada pada zaman yang pemerintahnya adil, kemudian aku nggak bisa konsen kalau kamu kayak gitu. Tumben-tumben ini Dewi Kunti pulang dan alhamdulillah dia sudah mulai berbicara, ya mas, tapi aku jadi nggak bisa konsen. Ajak ini dulu ajak keluar dulu adiknya dulu. Bentar lagi aku syutingnya. Nah, keburu ini wifi-nya lemot. Aku soalnya kenapa aku syuting pagi-pagi guys? Karena mau pergi ke Mama Ita. Karena wifi-ku ini sangat-sangat lemot sekali, banyak yang jebol. Aku nggak bisa benerin ya gimana biar nggak jebol tuh gimana aku nggak ngerti. Makanya aku syuting pagi. Jadi nanti ketika proses upload itu nggak lama gitu loh, bisa cepet ya toh. Cak pergi dulu. Aku tak biar konsen ngomongnya. Oke. Maaf ya teman-teman ya. Kembali lagi karena Mas Teh temannya bukan cuman orang. Di rumah ini nggak ada orang, lagi nggak ada orang sama sekali sekarang. Posisinya sedang tidak ada orang. Jadi tidak mungkin Mas Teh ngobrol sama orang. Di rumah ini nggak ada orang, Mas Teh tinggal sendiri ya. Begini, Ratu Adil itu adalah sebutan untuk zaman, kalau kata mbahku ya, zaman Ratu Adil. Jadi bisa dikategorikan di saat pada zaman kok gatel sih. Ini bukan itunya ya guys, tapi kayak ada semutnya gitu. Jadi Parno nggak sih? Nggak kan? Gini teman-teman. Jadi zaman itu adalah zaman Ratu Adil. Kemudian ini sekali lagi adalah cerita dari Mbah. Dan ini sudut pandang saya. Jangan disamakan dengan yang lain ya. Zaman Ratu Adil itu dianggap sebagai zaman di mana pemerintah ini sangat support masyarakat, di mana pemerintah ini sangat sayang dengan masyarakat dan kebijakan-kebijakannya bersumber dari dan untuk masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian soal Satrio Piningit itu sendiri. Satrio Piningit ini adalah salah satu sosok di mana nanti yang bisa dikategorikan dia pemimpin tapi di bawahnya ratu, di bawahnya raja. Jadi ketika dia sudah memiliki raja dan ratu yang bijaksana atau pemimpin yang bijaksana, tetapi di bawah pemimpin itu di dekat dengan rakyat yang agak jauh sedikit selisihnya dengan si ratu tadi, ada seseorang yang justru membimbing kita, Satrio Piningit yang bisa menolong berbagai macam manusia, termasuk dengan kelebihan-kelebihannya tadi. Dan Satrio Piningit di sini digambarkan sebagai mbahku adalah sebagai orang yang sakti mandraguna waktu itu. Ya. Menurut cerita mbahku tuh orang sakit aja dipegang sembuh. Orang sakit dipegang begini. Tapi kalau kata si mbahku, kalau sudah Satrio Piningit itu sudah muncul, sudah terlihat, berarti kita sudah mendekati kiamat. Sudah mendekati akhir zaman.
Karena pada dasarnya sebenarnya beberapa hal yang aneh terjadi tapi jadi nyata, itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat, teman-teman. Jadi muncul orang-orang sakti yang akan mengaku begini, dan dia justru akan mengaku Satrio Piningit. Dan perlu kita tahu, mungkin saja kemungkinan suatu ketika akan muncul, atau sekarang justru sudah ada Satrio Piningit itu. Tetapi Satrio Piningit ini adalah satrio pilihan, istilahnya tuh orang pilihan Allah yang memiliki karomah tertentu, memiliki kelebihan tertentu. Bukan berarti dia satria atau pendekar, bukan. Dalam arti ini, dalam pembahasan ini kalau menurut Mas Teh sebenarnya bukan sosok pendekar, tetapi seseorang pilihan Allah yang memang memiliki kandungan karomah yang luar biasa, kemampuan luar biasa yang justru bisa dimanfaatkan membantu orang lain. Untuk membantu orang lain, memanfaatkan dirinya untuk membantu siapapun. Itu yang namanya Satrio Piningit. Bukan berarti mentah-mentah disebut satrio berarti dia pendekar, bukan. Tetapi di sini konsep yang sebenarnya adalah yang disebut satrio itu orang pilihan Allah dengan kelebihan yang Allah berikan, dengan sesuatu yang Allah akan tunjukkan ke kita bahwasanya memang Allah itu ada. Jadi membuktikan kebesaran Allah dengan memberikan orang ini kewalian, istilahnya ke karomah yang di atas rata-rata. Dan yang bisa saya pastikan di sini, Satrio Piningit ini tidak pernah mengaku satrio. Orang biasa-biasa saja yang justru punya kemampuan tertentu, tapi orangnya itu tidak mengaku Satrio Piningit. Tapi nanti mendekati Satrio Piningit itu muncul, walah sudah dapat saya pastikan akan banyak sekali manusia-manusia yang mengaku sakti, yang mengaku dia adalah Satrio Piningit. Akan banyak sekali orang-orang yang mengaku seperti itu. Aku orang sakti, aku orang bisa. Nah, sedangkan yang sudah kita tahu adalah ketika kita semakin berilmu, pakailah ilmu padi. Semakin merasa mempunyai, kita semakin menunduk. Untuk apa? Untuk merelaksasi diri kita untuk tidak sombong terhadap sesama. Nah, ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita tahu, dan ini yang harus kita fahami bahwa memang ini hanya sebatas apa ya, teman-teman? Ini bukan sesuatu yang mungkin saja bisa sangat-sangat terjadi atau mungkin terjadi, tapi ini sebagai cerita orang tua zaman dulu, ya. Ramalan orang tua zaman dulu kalau bakal ada raja begini, bakal ada Satrio Piningit. Bahkan dulu ada yang menceritakan kalau di tahun genap, tahun 2020 misalnya ya. Tahun dengan angka yang sama, di belakang dan depannya itu sama saja. Dulu ingat nggak tahun 99 katanya nanti kiamat, bla 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 bla, terus 2020 katanya nanti banyak yang begini. Dan mereka itu sebenarnya mungkin dulu gambarannya adalah kiamat yang mereka maksudnya kiamat apa dulu. Lalu kehancuran yang mereka gambarkan ini apa dulu yang mereka gambarkan. Jadi pemikiran orang dulu dan sekarang itu beda, ya, yang pertama. Tapi yang kedua adalah kita tetap harus menghargai apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka pikirkan. Termasuk dengan adanya cerita nanti akan ada zaman Ratu Adil, kemudian ada Satrio Piningit. Di sini ini sebenarnya kalau diambil garis besarnya itu cuma cerita belaka loh, guys. Itu cuma apa ya? Cuma celoteh orang tua kita dulu seperti biasa, dan mungkin saja tidak terjadi. Tetapi di sini menurut pandangan saya pribadi secara metafisik, secara gaib memang betul. Memang mesti mengiyakan suatu ketika akan ada pada zaman itu. Zaman di mana kita memiliki pemimpin yang sangat adil. Kemudian ada Satrio Piningit yang membantu kita, membela kita di masyarakat. Tetapi bisa dibilang bagi sebagian orang ini cerita kolosal doang itu mah. Cerita zaman dulu nggak mungkin ada. Itu bagi sebagian orang. Tapi sekali lagi, secara metafisik memang kita suatu ketika akan pada di zaman itu, dan kita pernah di zaman itu. Dan saat ini kita kembali tidak di zaman itu. Jadi sebenarnya itu tuh hanya sebuah sebuah simbol dari orang-orang tua kita dulu. Sebenarnya hanya sebuah simbol dari orang tua kita dulu bahwa memang negara kita ini bisa saja mendapatkan sesuatu yang adil, kemudian sesuatu yang baik, kemudian ada Satrio Piningit. Nah, yang dimaksud Satrio Piningit ini macam-macam, guys. Seperti yang Mas Teh bilang tadi. Orang-orang pilihan Allah dengan keilmuan tertentu yang bisa membantu orang lain. Mas Teh nggak bilang kalau Pak SBY itu Satrio Piningit. Mas Teh nggak bilang Pak Jokowi itu Satrio Piningit. Tapi di sini mungkin kita bisa merasakan
Pemimpin yang seakan-akan seperti halnya Satrio Pening itu siapa sih? Kira-kira bagaimana sih? Betul tidak? Dan kita gunakan koneksi kita. Benar nggak kita berada di zaman Ratu Adil? Benar nggak? Jadi kita pernah mengalami hal itu. Jadi sekali lagi cerita tentang zaman Ratu Adil dan Satrio Peningit menurut Mas Tulus sebenarnya hanya fiktif, ya. Hanya buatan, hanya gambaran orang tua kita dulu, hanya ramalan saja. Tetapi terjadi nyatanya dengan seperti itu. Bisa jadi bukan berarti ada Satrio yang muncul, tidak. Tetapi di sini gambarannya adalah ketika negara kamu sudah sangat-sangat adil pemerintahnya, kemudian ada beberapa orang yang dipilih Allah untuk membimbing kami atau membimbing kita untuk lebih menjadi lebih baik. Intinya itu tujuannya. Jadi di sini ramalan ini bisa sangat terjadi, bisa saja ada suatu ketika mungkin ya, semoga ya, karena ini ramalan baik, karena ini adalah apa ceritanya itu istilahnya tuh kayak dongengan baik gitu loh, dongengan dari orang tua kita dulu yang memang positif isinya. Jadi sebagai sebagai anak zaman sekarang nggak ada salahnya kita mengiyakan, nggak ada salahnya kita ya oke lah, iya aminkan saja karena itu baik, karena itu tujuannya baik. Dan semoga dengan berpikir begini, akhirnya Allah akan memberikan sebuah izin untuk benar-benar kita mendapatkan zaman di mana zaman ada Ratu Adil, kemudian ada Satrio Peningit itu tadi. Dan kalau menurut Mas Tulus itu cerita fiktif sebenarnya, cerita yang memang dibuat oleh orang tua kita dulu, tapi secara metafisik kita bakal mengalami itu dan pernah mengalami dan di zaman itu. Sekali lagi, ini adalah sebuah apa ya teman-teman, sebuah cerita yang kita bisa jadikan telaah dan juga tolak ukur bagaimana kita bisa menilai pemimpin adil itu seperti apa, kemudian Satrio Pening itu seperti apa. Intinya sesuatu yang baik dari Allah pasti akan jadi baik pula buat kita. Dan tujuan Allah di sini bukan untuk apa-apa, tetapi Allah menjelaskan akan ada ratu yang sangat adil. Allah akan memberikan kita Satrio Peningit misalnya. Kemudian Allah berkata, ya kun fayakun, kalau Allah mau gitu loh. Jadi meskipun fiktif bisa saja terjadi, itu benar-benar nyata dan kita tidak menyadari kalau kita pada zaman itu, ya. Mungkin dulu pernah mengalami ada pemimpin yang benar-benar membuat Indonesia ini maju, tapi bukan berarti dia Satrio Peningit nih ya guys. Jadi gini teman-teman, karena ini cerita ini hanya cerita yang dibuat oleh orang tua kita dulu untuk menggambarkan ya suatu ketika kita bakal ngalamin itu. Bahkan di zaman kerajaan-kerajaan dulu juga sudah pernah mengalami makmur, tentram, kemudian ada Satria Peningit di bagian bawah yang melindungi rakyat selain pemerintah. Jadi zaman itu sering terjadi, berkali-kali terjadi, dan digambarkannya adalah ya suatu ketika kita bisa saja mengalami zaman itu. Dan kalau Allah sudah berkehendak ya hal yang nggak mungkin pun jadi mungkin kalau Allah mau. Jadi secara metafisik sekali lagi Mas Tim menganggap itu bisa saja terjadi di kemudian hari atau di kemudian tahun. Sangat-sangat mungkin terjadi kita memiliki pemimpin yang adil, kemudian ada Satrio Peningit yang dipilih Allah untuk membantu kita. Buat saya itu bisa saja terjadi. Tetapi meskipun kita beranggapan lagi oke fiktif, oke cerita yang salah, oke cerita yang hanya gambaran dari orang tua kita dulu, tapi di sini adalah pelajaran di mana kita itu sebenarnya rakyat ini, sebenarnya masyarakat ini hanya rindu sesuatu yang melegakan hati, sesuatu yang bisa melindungi mereka, mengayomi mereka dengan bantuan Allah khususnya, dan yang pasti mengirimkan seorang Satrio Peningit. Satrio Peningit inilah yang bisa menengahkan kami, melindungi kami dengan segenap upayanya untuk membuat kita lebih lebih merasa terlindungi gitu loh. Nah, sebenarnya masyarakat tuh haus ini, makanya kenapa banyak orang yang masih membahas Satrio Peningit, zaman Ratu Adil. Kapan sih kita bakal ada di zaman Ratu Adil? Kapan sih kita ada kapan sih kita ada Satrio Peningit yang bakal nolong kita? Jadi macam-macam, pemikiran mereka tuh macam-macam. Sebenarnya adalah ini memang fiktif, ini memang hanya sebuah cerita, tapi ini adalah kerinduan kami sebagai masyarakat. Kami rindu sekali dengan sesuatu yang bernama adil. Adil saja. Zaman sekarang tuh bagaimana kita memasuk zaman Ratu Adil guys? Hukum bisa dibeli, segala sesuatunya kalah dengan uang. Mereka lebih mementingkan uang daripada keadilan. Jadi ya, sudah sangat jauh sekali untuk mencapai zaman itu. Dan kita patut berdoa, patut
Patut mendoakan itu kepada Allah, meyakini saja tetapi jangan terlalu dipercaya. Meyakini dengan berdoa kepada Allah, oh iya ya Allah, mudah-mudahan apabila memang cerita ini betul, cerita ini bakal terjadi di Indonesia, hamba mohon dipercepat supaya segera ada beberapa hal-hal adil yang kita terima ya. Sekarang tidak usah jauh-jauh. Bantuan prakerja. Ada yang sudah bekerja, memang tidak benar-benar bekerja, mengajukan bantuan kartu prakerja itu gak lolos, gagal. Tapi ada yang memang bekerja meskipun kecil-kecilan sudah ada hasilnya, dan orang kaya, orang memiliki harta tapi mengajukan prakerja dia di ACC. Ini yang harus kita pikirkan sebenarnya teman-teman. Keadilan ini kalau buat Mas Teh masih sangat jauh. Zaman Ratu Adil dan Nada Satrio Piningit ini masih sangat jauh sekali. Karena walah saat ini tuh semua bisa dibeli dengan uang. Apapun bisa dibeli dengan uang. Jadi keadilan dari segi mana? Adil yang apa dulu nih? Adil yang mana nih? Bagaimana adilnya? Lalu bagaimana Satrio Pining itu bisa muncul? Karena sebuah keadilan yang salah tadi. Nah ini sebuah gambaran kalau zaman ini masih sangat jauh sekali. Makanya kita harus terus berdoa kepada Allah. Semoga zaman Ratu Adil dan juga Satrio Piningit ini segera didekatkan dengan kita sehingga kita bisa merasakan betul-betul keadilan yang memang yang adil dan beradab dan berkonteks untuk masyarakat, dari masyarakat dan melindungi mengayomi masyarakat. Seperti itu kurang lebih. Dan kayaknya kalau membahas soal Ratu Adil ini dari segi gaib pun ada sesuatu yang mengayomi itu, tapi Mas Teh nggak bisa bahas karena ini di luar itu ya, di luar jalur yang harus Mas Teh bahas. Tapi di sini adalah ini adalah sebuah pelajaran meskipun anggap saja cerita fiktif atau hanya ramalan dari orang-orang tua dulu, tapi semoga zaman Ratu Adil dan Satrio Piningit ini segera muncul, segera Allah angkat, segera Allah dekatkan supaya kita benar-benar merasakan keadilan yang sebenar-benarnya. Begitu ya teman-teman ya. Semoga bisa sedikit menambah wawasan kita tentang cerita Ratu Adil dan juga Satrio Piningit ini. Ada segi gaibnya tapi Mas Teh nggak angkat sama sekali dalam segi ini. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang berharga di mana kita patut sekali mengharapkan zaman itu dan kehadiran Satrio Piningit itu. Gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menyimak video ini. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di vlog selanjutnya. Karena suasana sudah tidak kondusif lagi kalau misalnya lanjut bikin vlog karena semakin kencang suara masjid. Mungkin tadi 4 speaker, sekarang sudah 6 speakernya dihidupin ya. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah memberikan pertanyaan. Mas Surip terima kasih pertanyaannya ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti pertanyaan atau jawaban dari Mas Teh. Mas Teh mohon pamit dulu, mengaturkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu di lain kesempatan lagi. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai